Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya petani muda D8W. Kali ini saya akan mereview penanaman ubi satu bedengan dua baris ya. Dan juga sekalian akan saya sepil benih yang saya tanam di bedengan yang dua baris ini ya kawan. Namun terlebih dahulu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Benih dari pucuk dan juga dari batang tengah ya. Coba kita sepil, kita lihat pertumbuhannya mana yang bagus dari pucuk, apa yang dari batang tengah yang kita tanam. Ini adalah ubi yang berumur 10 hari ya. Namun alhamdulillah cukup bagus pertumbuhan. Inilah ubi yang saya tanam dari pucuk kawan ya. Hasilnya seperti ini selama 10 hari. Alhamdulillah ya, sangat bagus pertumbuhan 10 hari. Dan ini adalah ubi yang saya tanam yang menggunakan benih dari batang tengah ya, bukan dari pucuk. Ya, menunggu tumbuh dari tunas, makanya pertumbuhannya tertinggal sama pertumbuhan yang kita tanam dari pucuk. Kalau dari pucuk di musim penghujan ini langsung tumbuh ya kawan, tidak menunggu layu dulu, langsung dia tumbuh. Makanya saya menanam ubi jalar ini yang dari pucuk dan juga dari batang tengah supaya tahu nanti hasilnya akan seperti apa. Memang pertumbuhannya tertinggal oleh penanaman yang kita tanam yang dari pucuk kawan ya. Dan di bedengan ini juga saya melakukan tanaman ubi cilembu dan juga gading dong merah kawan. Saya campur karena waktu saya penanaman benih ubinya berkurang ya, makanya saya campur saja dengan ubi merah gading dong. Ini pertumbuhan yang dari pucuk ya, makanya terlihat bagus. 10 hari sudah tumbuh agak lumayan seperti ini penampakannya. Dan ini yang belum terlalu rimbun, itu yang saya tanam dari batang tengah. Itulah perbedaannya menanam ubi dari pucuk dan batang tengah kawan. Kalau kita tanam ubi jalar ini menggunakan bibit dari pucuk semua, itu juga lebih bagus ya kalau kita mempunyai stok bibit cukup lumayan banyak kawan. Tapi kalau kita tidak mempunyai banyak stok, kita bisa mencampurnya dengan bibit dari batang tengah kawan ya. Cuman perbedaannya bibit menggunakan bibit batang tengah dan juga pucuk ini, perbedaannya dari pertumbuhan kawan ya, karena kalau dari pucuk itu langsung tumbuh, sedangkan yang kita tanam dari batang tengah menunggu tunas tumbuh kawan ya, makanya butuh proses, makanya tertinggal pertumbuhannya tidak sama seperti dengan yang kita tanam menggunakan benih dari pucuk kawan ya. Nah, itulah perbedaan menanam ubi dari pucuk dan juga dari batang tengah ya kawan. Mungkin kawan-kawan bisa menyimpulkan mana yang terbaik. Namun menurut saya itu sama saja karena nanti sudah berumur 1 bulan penanaman ubi yang dari batang tengah ini akan cepat menyusul benih dari pucuk ya. Makanya nanti juga akan terlihat kalau sudah 1 bulan ini pertumbuhannya akan rata kawan ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sering melakukan zigzag seperti ini ya kawan, melakukan penanaman ubi jalar yang menggunakan pucuk dan juga batang tengah. Nah, seperti itulah kawan penjelasannya ya. Dan selanjutnya kita bahas tentang penanaman ubi satu bedengan dua baris. Menanam ubi satu bedengan dua baris ini sebenarnya banyak keuntungannya, namun rentan juga kegagalannya kawan. Kalau kita tidak memahami cara pengurusan dengan baik dan juga pemberian nutrisi atau makanan kepada ubi yang tepat dan benar, maka hasilnya pun akan maksimal kawan ya. Menanam dua baris satu bedengan ini kalau kita benar-benar pengurusan dan juga pemberian nutrisi atau makanan ya, maka hasilnya pun akan 2 kali lipat. Kalau satu bedengan cuman masuk 50 rumpun ya kalau kita kasih satu jajar. Namun setelah kita lakukan penanaman 2 baris ya, berarti akan masuk 100 rumpun kawan ya. Namun kita jangan mengambil kesimpulan terlalu banyak.
kita mengambil kesimpulan bobot berat nanti hasil panennya. Kalau kita ambil kesimpulan dari 1 kilo 1 rumpun, kalau kita menanam 100 rumpun berarti akan menghasilkan 1 kintal kawan ya. Namun kalau kita menanam dengan 1 baris, yang akan kita dapatkan cuma 50 kilo dari 1 bedengan. Nah, itulah perbedaan menanam 1 baris dan 2 baris kawan ya, itulah perbedaannya. Makanya dari itu saya selalu melakukan penanaman 2 baris ya. Alasan kenapa saya menanam ubi dengan 2 baris kawan ya. Dan juga selalu ada yang bertanya kawan-kawan kepada saya, apakah penanaman ubi 2 baris 1 bedengan ini tidak takut gagal atau ubinya nanti kecil-kecil? Pertanyaan seperti itu sangat saya tunggu-tunggu, dan juga itu pertanyaan yang sangat bagus ya kawan. Kebanyakan dari kawan-kawan saya yang menanam ubi 2 baris 1 bedengan ini, ketakutannya yaitu takut nantinya ubinya tidak bisa besar atau boleng ya, kecil-kecil. Namun saya sering mereview pembongkaran ubi yang sering saya bagikan kepada kawan-kawan. Itu semua saya review ubi yang saya tanam 2 baris kawan ya, tidak ada yang 1 baris, semua yang saya tanam. Namun mungkin sering kawan-kawan saksikan, sering kawan-kawan lihat ya, itu umbinya cukup lumayan besar-besar. Karena menurut saya itu tergantung dari bagaimana cara penanaman dan juga pemupukan dasar, dan juga nanti perawatan sampai pemupukan. Makanya saya selalu menerapkan media jerami atau pupuk dasar itu dengan jerami, kue kambing, dan sekam mentah kawan ya. Nah, itulah kenapa saya berani melakukan penanaman ubi jalar dengan 2 baris. Nah, inilah pupuk dasar organik jerami. Masih terlihat utuh, namun nanti juga akan busuk dengan sendirinya, karena itu akan menjadi organik juga kawan ya. Buat kawan-kawan yang mau mencoba menerapkan penanaman ubi 1 bedengan 2 baris kawan ya, tinggi bedengan minimal itu harus 40 cm dan lebar bedengan kita harus minimal 50 cm ya kawan, biar nanti bisa buat 2 baris. Itulah cara supaya bagaimana nanti perkembangan ubi bagus dan juga besar-besar dengan melakukan penanaman 2 baris. Itulah penjelasan cara-cara saya menanam ubi 2 baris 1 bedengan kawan ya. Mungkin bisa kawan-kawan pahami. Selanjutnya ada juga kawan-kawan yang bertanya kepada saya, mengapa selalu menanam ubi cilembu dan juga ubi gading dong. Nah, topik itu juga akan saya bahas kawan ya. Alasan pertama saya menanam ubi cilembu dan juga ubi gading dong. Pertama kita bahas ubi cilembu dulu kawan ya. Kenapa saya menanam ubi cilembu ya? Karena ubi cilembu ini banyak diminati oleh masyarakat Jawa Barat kawan ya. Makanya saya selalu menanam ubi cilembu. Kalau ubi cilembu ini pemasarannya sangat cepat, karena ubi cilembu ini saat diopen dia mempunyai ciri khas sendiri ya, yaitu lumer seperti madu dan rasanya sangat manis. Nah, itulah kenapa saya menanam ubi cilembu. Dan kalau saat pemasaran di pasaran ambruk ya, kita bisa menjual kepada tetangga atau luar kampung ya, bisa kita secara online yang sering saya lakukan. Setiap saya penanaman ubi, kalau ubi harganya lagi anjlok di pasaran, saya selalu menjual online ya, seperti di jejaring sosial Facebook ataupun WA. Nah, itulah cara-cara yang sering saya lakukan buat pemasaran ya kawan, kalau lagi anjlok di pasaran. Namun kalau di pasaran lagi harganya maksimal, saya selalu membuang ke pasaran ya, karena ubi cilembu ini sangat cepat ya diminati, karena banyak diminati oleh masyarakat Jawa Barat. Nah, seperti itulah alasan saya kenapa menanam ubi cilembu. Nah, selanjutnya kita bahas ubi gading dong. Pemasaran ubi gading dong saya selalu menargetkan para pedagang gorengan kawan ya, karena banyak dicari oleh para pedagang gorengan.
Itulah kenapa saya menanam ubi ganingdong. Kalau kita menjual langsung kepada penjual gorengan, maka hasilnya pun akan lumayan kawan ya. Perbedaan dari kita menjual ke pengepul sama menjual langsung ke tukang gorengan. Karena tukang gorengan ini selalu membutuhkan ubi gadingdong ya, karena ubi gadingdong punya ukuran yang lumayan agak besar kawan, karena ubi gadingdong ini ukurannya bisa mencapai 1 kilo ya, satu biji itu, makanya dibutuhkan oleh para pedagang gorengan kawan ya. Nah, itulah alasan kenapa saya menanam ubi cilembu dan juga ubi gadingdong, karena saya punya target sendiri untuk pemasarannya kawan ya. Nah, itu bisa diterapkan buat kawan-kawan saya sesama petani ubi. Kalau kita menanam ubi, dimana waktunya ubi kita ambruk di pasaran, kita bisa cara-cara yang saya lakukan bisa kawan-kawan tiru ya. Kita jangan merasa malu atau kita merasa minder ya karena kita berjualan ubi, malahan kita harus pede dan kita harus lebih berbangga ya. Karena kenapa saya bilang berbangga, karena hasil panen kita bisa kita jual sendiri dan juga bisa menghasilkan uang ya dari hasil panen kita. Nah, itulah cara-cara dan pemasaran yang saya lakukan. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menyimak video ini sampai habis. Namun jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.